Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang model indeks tunggal. Dari kelompok ini kami terdiri dari 4 orang. Ada saya, Putri Izzati Jazila, lalu ada Sri Wahyuni, ada Muhammad Kutbi Melania, dan ada Sopyan Zaiki. Nah, di materi ini terdapat 5 submateri. Yang pertama akan dibahas tentang apa sih itu model indeks tunggal dan bagaimana komponen returnnya. Jadi, pada tahun 1963, William Sharpe mengembangkan pengukuran portofolio optimal dengan nama model indeks tunggal, yang dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dengan menyediakan parameter input yang dibutuhkan di dalam perhitungan model Markowitz. Model ini mengasumsikan bahwa pergerakan pengembalian saham hanya berhubungan dengan pergerakan pasar. Apabila pasar bergerak naik, dalam arti permintaan terhadap saham meningkat, maka harga saham di pasar akan turun. Jadi, pengembalian saham berkolerasi dengan pengembalian pasar. Secara khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami penurunan harga. Hal ini menyarankan bahwa pengembalian dari sekuritas mungkin berkolerasi karena adanya reaksi umum terhadap perubahan nilai pasar. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Kebalikannya juga, yaitu jika indeks harga saham turun, kebanyakan saham akan mengalami penurunan harga. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai hubungan RI sama dengan alpha I ditambah beta I dikali RM. Parameter alpha I menunjukkan komponen tingkat keuntungan yang tidak terpengaruh oleh perubahan indeks pasar. Parameter ini bisa dipecah menjadi dua, yaitu alpha yang menunjukkan nilai pengharapan dari alpha dan EI yang menunjukkan elemen acak dari alpha I. Dengan demikian maka alpha sama dengan alpha ditambah EI. Lalu dari dua rumus tersebut disubstitusikan persamaannya ke dalam rumus sebelumnya, maka didapatkan persamaan model indeks tunggal sebagai berikut, yaitu RI sama dengan alpha ditambah beta dikali RM ditambah EI. Nah, maksud dari RI ini adalah return sekuritas ke-1. Lalu alpha ini nilai ekspektasian dari return sekuritas yang ke-1 yang independen terhadap kinerja pasar. Lalu ada beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan akibat dari perubahan RM. Lalu RM merupakan tingkat return dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel acak. Dan yang terakhir adalah EI, kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasiannya sama dengan 0. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang asumsi-asumsi model indeks tunggal. Model indeks tunggal menggunakan asumsi-asumsi yang merupakan karakteristik dari model ini sehingga menjadi berbeda dengan model yang lainnya. Asumsi utama dari model indeks tunggal adalah kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkovari dengan kesalahan residu dari sekuritas ke J, atau EI tidak berkovari dengan EJ untuk semua nilai. Asumsi ini secara matematis dapat dituliskan sebagai kovari EI EJ sama dengan 0. Besarnya kovari EI EJ sama dengan E buka kurung EI dikurang EI dikali EJ dikurang EEJ, karena secara konstruktif bahwa EEI dan EEJ adalah sama dengan 0, maka kovari EI EJ sama dengan E buka kurung EI dikurang 0 dikali EJ kurang 0 sama dengan E buka kurung EI kali EJ, sehingga
Asumsi bahwa kesalahan residu untuk sekuritas ke I tidak mempunyai korelasi dengan kesalahan residu untuk sekuritas ke J. Juga dapat ditulis E buka kurung EI kali EJ sama dengan 0. Return indeks pasar atau RM dan kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas merupakan variabel-variabel acak. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa EI tidak berkovari dengan return indeks pasar RM. Asumsi kedua ini dapat dinyatakan secara matematis sebagai kovari EI dikali RM sama dengan 0. Asumsi-asumsi dari model indeks tunggal mempunyai implikasi bahwa sekuritas-sekuritas bergerak bersama-sama bukan karena efek di luar pasar, misalnya efek dari industri atau perusahaan itu sendiri, melainkan karena mempunyai hubungan yang umum terhadap indeks pasar. Asumsi-asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah. Dengan demikian, sebenarnya berapa besar model ini dapat diterima dan mewakili kenyataan sesungguhnya tergantung dari seberapa besar asumsi-asumsi ini realistis. Jika asumsi-asumsi ini kurang realistis, berarti bahwa model ini akan menjadi tidak akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qutbi Melania, NIM 19050011154. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang varian return sekuritas model indeks tunggal. Secara umum, rumus varian return sekuritas berdasarkan model indeks tunggal ialah sigma I2 IRI dikurangi IRI2. Setelah itu, kita dapat substitusikan nilai-nilai persamaan varian sehingga akan didapatkan hasil persamaan seperti yang kita lihat, di mana AI sama dengan nilai ekspektasi dan return sekuritas ke I yang independen terhadap kinerja pasar. BI ialah beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan akibat dari RM. RM adalah tingkat return dari indeks pasar dan EI adalah kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya sama dengan 0. Risiko yang sering dihitung berdasarkan model ini terdiri dari dua bagian, yaitu satu, risiko yang berhubungan dengan pasar, dan yang kedua adalah risiko unik masing-masing perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sofian Zaiki, NIM 190501270. Di sini saya termasuk pemateri terakhir ya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kovarian retur antar sekuritas model indeks tunggal. Dengan bentuk ekspektasi, kovarian retur antara dua sekuritas, antara sekuritas I dan sekuritas J, dan dituliskan dengan O sama dengan ekspektasi buka kurung retur dikurangi dengan ekspektasi retur itu sendiri, retur 1, dan dikali buka kurung retur dikurangi dengan ekspektasi retur 1. Untuk model indeks tunggal retur dan ekspektasi retur 1 dapat disubstansikan menggunakan persamaan sehingga kovarian retur menjadi O sama dengan ekspektasi buka kurung A plus B dikali RM plus E dikali R atau disebut dengan retur dikurangi ekspektasi retur 1 sama dengan A plus B dikali RM plus E dan dikali R dikurangi ekspektasi retur 1. Jadi ekspektasi A buka kurung A plus B dikali RM plus E dikurangi A dikurangi B dikurangi ekspektasi retur 1 sama dengan ekspektasi B dikali RM dikurangi B, B ekspektasi retur dan plus E dikurangi A dikurangi B dan ekspektasi retur 1. Jadi berdasarkan asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan yang digunakan model, maka tiga bagian akhir dari persamaan di atas adalah sama dengan 0, sehingga kovarian retur menjadi O sama dengan B dikali B ekspektasi retur dikurangi
ekspektasi retur M dikurangi ekspektasi retur M pangkat 2, atau sering disebut dengan O sama dengan B dikali B kali A, atau salah ya, di ralat O pangkat 2. Selanjutnya tentang parameter-parameter input untuk model indeks tunggal. Model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung retur ekspektasi atau disebut dengan ekspektasi retur 1 varian dari sekuritas O1 atau disebut dengan OI2 dan kovarian antar sekuritas OIJ yang merupakan parameter-parameter input untuk analisis portofolio menggunakan model McWosh. Salah satu rumusnya itu adalah retur ekspektasi varian sekuritas atau disebut dengan varian sekuritas OI pangkat 2 sama dengan B1 dikali A plus O. Dan yang ketiga itu ada rumusnya kovarian sekuritas OIJ sama dengan B1 dikali AM pangkat 2. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.